Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Rumbayan Kando. Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien di atas segala-galanya, keselamatan pasien selalu dijunjung tinggi. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, Rumah Sakit Pilihan Masyarakat. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, Rumah Sakit Pilihan Masyarakat. Halo sahabat Promkes dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Seklin dalam acara Promkes Bercerita, sebuah diskusi santai mengenai topik-topik kesehatan di lingkungan RSUP Profesor Dr. R.D. Kando Manado. Topik kita kali ini adalah mengenai manifestasi neurologi akibat infeksi COVID-19. Dan bersama-sama dengan kita saat ini sudah hadir seorang narasumber yang sangat qualified, sangat berkompeten untuk bisa mendiskusikan mengenai manifestasi neurologi atau manifestasi infeksi COVID-19 pada susunan sistem saraf manusia. Izinkan kami memperkenalkan dengan penuh hormat Dr. Arthur Mawuntu, spesialis saraf konsultan. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Bagaimana, Dok? Sehat-sehat selalu, Dok, ya? Sehat, puji Tuhan, sehat. Ya, tetap semangat kalau sibuk, Dok, ya? Terima kasih. Dr. Arthur Mawuntu, spesialis saraf konsultan, saat ini dipercaya sebagai koordinator divisi neuroinfeksi pada organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia Cabang Manado. Di samping itu, beliau saat ini juga dipercaya sebagai ketua program studi neurologi atau ilmu penyakit saraf di bagian neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Di samping itu, Dr. Arthur juga banyak dipercaya dalam hal beberapa jabatan di lingkungan internal RSUP Profesor Dr. R.D. Kando Manado. Tanpa perlu berlama-lama lagi, maka kami akan memulaikan diskusi ini dengan satu pertanyaan yang sederhana, Dok, mengenai apa sih maksudnya adanya gangguan sistem saraf akibat infeksi COVID ini, Dok? Bagaimana kita menjelaskan ini kepada masyarakat? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi ini merupakan isu yang cukup menarik ya, Dr. Seklin, bahwa kita melihat di awal mereka berpikir bahwa coronavirus disease 2019 atau yang kita kenal dengan COVID-19 ini itu awalnya menyerang paru-paru, saluran nafas. Kemudian ternyata dalam perkembangannya pasien-pasien tersebut ternyata tidak hanya memberikan gejala gangguan nafas, tetapi juga memberikan gejala-gejala lain-lain. Dilaporkan banyak sistem tubuh yang juga terdampak pada pasien-pasien yang menderita COVID-19 oleh berbagai macam mekanisme yang mungkin akan kita bicarakan. Intinya terjadi semacam gejala-gejala yang timbul pada pasien COVID-19 yang terkait dengan gangguan pada susunan saraf. Jadi kurang lebih bisa kita katakan bahwa manifestasi klinis COVID-19 pada sistem saraf itulah aspek COVID-19 pada sistem saraf. Jadi memang, Dok, boleh dikatakan dengan kata lain, infeksi COVID-19 ini tidak semata-mata hanya menyerang satu organ atau satu sistem saja, Dok, ya. Tapi dalam hal ini juga dia bisa mempengaruhi susunan sistem saraf manusia, Dok, ya. 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 Dok, kemudian pertanyaan lanjut dari kami yang biasanya ditanyakan juga adalah seberapa sering sih, Dok, ini terjadi pada manusia? Ya, baik. Jadi memang data ini kalau yang dipublish ya, yang belakangan ini mungkin pasti datanya jumlahnya sudah lebih banyak karena mungkin pelaporannya juga sudah lebih baik. Kemudian juga ada teknik diagnosis yang lebih baik ya.
Tetapi pada saat awal-awal saya teringat pada saat kita pertama kali mendapatkan laporan tentang COVID-19 ini dari Wuhan, ya, itu dilaporkan bahwa manifestasi atau gejala gambaran klinis dari COVID-19 ini di sistem saraf ini dibagi ada 3 persepsi. Jadi yang pertama pada susunan saraf pusat, kemudian susunan saraf tepi, dan kemudian pada otot dan ya istilahnya sistem muskuloskeletal, ya. Nah, yang cukup banyak, yang paling banyak dilaporkan dari 3 ini adalah pada susunan saraf pusat. Jadi pada kelompok pasien di Wuhan saat itu dilaporkan sekitar 25%, 24,8% sekian. Kemudian selanjutnya yang di susunan saraf tepi ada sekitar 98-99%, dan tidak terlalu beda jauh dengan itu pada otot waktu itu dilaporkan sekitar 10%. Mungkin kita melihat dari penelitian-penelitian yang lain, datanya itu mungkin akan sedikit berbeda, ya. Tetapi intinya adalah kita melihat bahwa manifestasi pada susunan saraf pusat itu ternyata cukup banyak dilaporkan. Sekitar 25% dari total pasien, dok. Ya, memang berarti memang cukup banyak juga ditemukan. Itu sekitar kalau seperempat pasien lah, seperempat dari jumlah pasien. Seperempat dari jumlah pasien akan mengalami manifestasi di susunan saraf pusat. Belum lagi dengan susunan saraf perifer dan sistem otot, dok, ya. Jadi lumayan sering, dan ini mungkin sangat mengganggu, dok, ya, pasien-pasien. Kemudian, dok, pertanyaan selanjutnya kira-kira yang ingin diketahui oleh masyarakat, bagaimana sih, dok, infeksi COVID ini sampai akhirnya bisa katakanlah hinggap di susunan saraf pusat ini, bagaimana, dok, ceritanya? Oke. Jadi ini pertanyaan yang juga tentu ditanyakan oleh para peneliti, klinisi, dan lain-lain. Dan sampai saat ini sebagian dari jawaban itu sudah dibuktikan, dan sebagian masih berupa dugaan yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Yang pertama tentu yang paling sering kita temukan, kalau mungkin kita lihat, ternyata yang menarik adalah bukan infeksi. Jadi COVID-19 ini yang paling sering itu bukan infeksi dari COVID-19 itu kemudian menginfeksi misalnya jaringan otak. Jadi yang kita temukan paling banyak itu. Tapi ternyata yang kita temukan adalah yang paling banyak COVID-19 ini menyebabkan serangkaian perubahan pada kekentalan darah, kemudian juga respons peradangan yang berlebihan, yang kemudian akan mengakibatkan pasien-pasien ini mengalami gejala susunan saraf, misalnya mengalami stroke karena pengentalan darah. Kemudian juga ada juga yang misalnya mengalami gangguan akibat yang kita sebut sebagai gangguan imunologi, jadi gangguan sistem kekebalan tubuh. Ya. Jadi setelah misalnya tubuh itu membuat semacam perlawanan terhadap infeksi COVID, virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19, maka bisa saja suatu saat antibodi yang terbentuk untuk melawan si SARS-CoV-2 ini, dia salah mengenal susunan protein di susunan saraf pusat sebagai musuh, jadi dianggap sebagai virus SARS-CoV-2, sehingga kemudian diserang. Nah, ini akan memberikan manifestasi saraf juga, ya. Nah, ini kita sebut sebagai jalur yang lewat jalur imunologi. Istilah kerennya ini sindrom parainfeksiosa, ya. Jadi dia tidak disebabkan langsung oleh infeksi, tapi efek imunologi yang terkait dengan infeksi. Kemudian selanjutnya, nah ini yang terakhir ini yang sampai saat ini juga masih menarik untuk kita buktikan, bahwa si virus SARS-CoV-2 itu secara primer, secara langsung memiliki kecenderungan atau memiliki ketertarikan terhadap sel-sel yang ada di susunan saraf, misalnya di otak, begitu. Nah, ini yang sampai sekarang masih terus kita upayakan untuk dibuktikan bahwa ini betul-betul bisa terjadi. Laporannya masih sangat sedikit, ya. Jadi intinya yang perlu kita pahami di sini bahwa ya COVID-19 bisa mengakibatkan gangguan pada sistem saraf. Yang paling banyak mekanisme yang terjadi berhubungan dengan gangguan pengentalan darah dan juga akibat dari peradangan yang berlebihan. Kemudian juga ada penyebab-penyebab lain yang masih tidak terlalu banyak dan perlu dibuktikan lebih lanjut. Ya, berarti ada semacam mekanisme antara, ya, antara infeksi primer COVID-19
kemudian ada satu proses yang dilewati, kemudian dia sampai ke susunan saraf pusat begitu dok ya. Dok, kira-kira dok, apakah ada karakteristik individu atau apakah ada sesuatu yang membuat peluang ini untuk terjadinya gangguan sistem saraf pusat ini menjadi lebih besar pada individu-individu tertentu dok? Ya, jadi ya kita tahu ya, mungkin kalau berkaca dari temuan mengenai manifestasi gejala atau gambaran klinis pasien-pasien misalnya di saluran nafas, kita melihat bahwa ada golongan-golongan tertentu yang kalau dia terinfeksi COVID-19 akan mengakibatkan gejala yang lebih berat. Contoh misalnya pasien dengan asma ya, itu kan biasanya manifestasi klinis infeksi COVID-19-nya itu secara umum lebih berat. Ya. Nah, di susunan saraf pusat biasanya yang jadi masalah itu adalah pasien yang sudah punya faktor risiko untuk terjadinya kejadian misalnya stroke. Jadi pasien yang dengan hipertensi, diabetes ya, seperti itu. Nah, itu biasanya orang yang akan lebih berisiko untuk mengalami gejala neurologis, gejala saraf akibat COVID-19. Ya, berarti memang ya faktor-faktor risiko yang memperbesar peluang terjadinya gejala sistem saraf ini dok ya. Dok, kalau bicara mengenai gejala, dari yang dokter ketahui, gejala yang mana dok yang paling sering didapatkan? Artinya gejala pada sistem saraf yang bagaimana yang sering dikeluhkan oleh pasien? Ya, jadi ada banyak sih dokter Sepin, tetapi tentu ada gejala yang sifatnya ringan dan juga ada gejala yang sifatnya berat. Gejala berat yang paling sering kita temui sampai saat ini adalah stroke. Ya, jadi pasien yang datang bahkan setelah mengalami COVID-19, jadi sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19, kemudian datang dengan kelemahan tubuh sesisi yang sifatnya mendadak, atau bahkan dalam perawatan dia juga sudah mengalami hal tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya mungkin yang mulai sering kita temukan adalah keluhan yang terkait dengan nyeri. Jadi pasien-pasien yang saat mengalami COVID-19 dia mengeluhkan nyeri baik di kepala maupun nyeri yang bukan dari nyeri kepala. Kemudian juga bahkan mulai terasa setelah tetap terasa setelah dia dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kemudian selanjutnya ada fenomena lain, yaitu yang kita sebut sebagai brain fog. Ya. Jadi pasien itu merasa berpikirannya lebih lambat, ya, seperti itu. Ya, itu mungkin berkaitan dengan kekurangan oksigen yang terjadi selama terinfeksi COVID-19. Ya. Kemudian selanjutnya selain itu ada juga gejala-gejala yang mungkin tidak terlalu berat, tetapi banyak dilaporkan, ya, yaitu gangguan pada menghidup. Jadi pasiennya itu dia kurang mampu untuk membawahi aroma-aroma, atau juga dia gangguan pada sistem pengecapan. Jadi pasien itu jadi seperti kalau makan sesuatu terasa hambar. Kemudian juga mulai banyak dilaporkan adalah gejala di mana pasien itu merasa ujung-ujung jari, tangan dan kakinya itu seperti lain, seperti kebas ya. Nah, itu biasanya gejala-gejala yang masih dalam masuk kategori ringan. Yang paling berat yang tadi ya seperti stroke, kemudian ada lagi penuh kesadaran ya. Tapi kalau yang ringan-ringan yang seperti saya sebutkan terakhir, kira-kira lebih seperti itu. Ya, dok. Menarik sekali dok. Bahkan gejala-gejala ini yang cukup banyak variasinya tadi dok ya. Bahkan itu bisa terjadi setelah dinyatakan sembuh dok. Betul. Jadi ini yang jadi namanya ya, kita orang bilang yang namanya COVID ini seluruh dunia mulai sama-sama di bab satu gitu ya. Jadi awalnya yang dipikirkan ini sifatnya pasti berat, ini yang pasti menginfeksi paru-paru. Ya, 2 tahun kemudian banyak perubahan. Jadi kita sudah tidak melihat lagi apa yang kita temukan di awal itu sebagai hal yang akan kita temui setiap hari. Ya. Jadi sudah banyak perubahan. Bukan berarti yang pertama itu salah, tetapi karena belum diteliti lebih dalam. Ya. Nah, oleh karena itu setelah kita teliti lebih dalam, ternyata aftermath atau efek sisa dari COVID-19 itu tidak selesai dengan kita menyatakan bahwa virusnya sudah tidak ada lagi di badan. Ya. Jadi sama seperti istilahnya ada negara A berperang dengan negara B, walaupun akhirnya pada satu saat misalnya
si peperangan itu berakhir ya, tetapi kerusakan akibat peperangan itu tidak semuanya bisa dikembalikan seperti sedia kala. Nah, itu yang kita sebut sebagai gejala sisa atau sequelae. Ada juga yang ternyata karena semacam sudah ada gangguan yang walaupun tidak langsung ya, misalnya terjadi peningkatan kentalan darah, ada yang mengalami misalnya penyakit imunologi, sehingga dia akan mengalami penyakit, termasuk juga penyakit susunan saraf, bahkan setelah dia sembuh atau dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sahabat Profes, ini sangat menarik ya, karena ternyata pikiran kita selama ini adalah bagaimana menghadapi COVID pada masa akut. Tapi ternyata gejala terutama di sistem saraf ini bisa ditemukan bahkan setelah seorang dinyatakan sembuh. Ini sangat-sangat menarik, dan ini justru berimplikasi bahwa memang betapa seriusnya dok ya keadaan ini dok ya. Bagaimana dokter melihat kemungkinan pengaruh varian-varian baru dok terhadap gejala di sistem saraf ini? Apakah kemungkinan ada pengaruhnya? Apakah kemungkinan proporsinya akan semakin banyak dok, atau seperti apa dok ya pengaruhnya di susunan saraf? Terima kasih. Jadi memang yang kita melihat bahwa sampai saat ini beberapa virus itu yang bisa dibuktikan adalah mutasi menyebabkan kemungkinan laju penularannya menjadi sangat meningkat. Nah, tentu saja ini hal yang perlu kita waspadai. Kemudian ada mulai beberapa yang meneliti kemudian menyatakan bahwa sebagian dari mutasi ini berpotensi menyebabkan kerusakan yang lebih berat. Ya, jadi kemampuan dia merusak tubuh lebih berat. Nah, tentu saja sampai saat ini belum ada satu laporan yang mengatakan bahwa ada mutasi tertentu yang istilahnya dia lebih condong untuk langsung menyerang susunan saraf. Tetapi kalau kita lihat di sini dok, bahwa kalau misalnya angka penularannya lebih tinggi karena misalnya mutasinya mengarah ke super spreader, artinya virus yang bisa dengan cepat menular, tentu saja maka kita melihat korbannya jadi lebih banyak. Pasti dari sebagian besar korban itu ada yang sudah memiliki faktor risiko. Demikian pula kalau misalnya mengakibatkan terjadi kerusakan yang lebih berat. Tentu kerusakan yang lebih berat itu juga bisa berimbas pada kerusakan saraf. Contoh misalnya kalau dia berada pada situasi kekurangan oksigen lebih lama, tentu saja kerusakan otak maupun sistem saraf yang lain juga akan lebih besar. Jadi saya pikir walaupun belum dibuktikan bahwa mutasi ini ada yang secara primer merusak sistem saraf ya, tetapi intinya kalau dia daya tularnya lebih tinggi dan daya rusaknya lebih besar, maka pasti akan berimbas pada sistem saraf juga. Iya, sangat menarik dok penjelasannya dok. Ini kemungkinan pertanyaan terakhir dok. Setelah kita mengetahui banyak sekali kemungkinan gejala yang muncul akibat kerusakan sistem saraf ini, bagaimana dok? Adakah obatnya khusus untuk keadaan-keadaan seperti ini? Baik, jadi ada beberapa obat-obatan yang kita gunakan untuk membuat misalnya kalau dia mengalami peningkatan kentalan darah, maka kita bisa berikan obat untuk mengendalikan kentalan darahnya. Kemudian juga seperti ada satu penelitian besar yang dilakukan di Eropa, mereka menemukan ada faedah dari pemberian steroid ya, dexamethasone, untuk mengurangi keparahan efek dari virus tersebut. Kemudian selanjutnya kita melihat memang ada beberapa antivirus yang memang tidak semuanya bisa dikatakan efektif, tetapi untuk stadium-stadium lebih berat bisa diberikan ke pasien. Nah, jadi protokolnya sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan protokol penanganan COVID-19 secara umum. Nah, bagaimana untuk kalau yang khusus untuk gejala saraf? Biasanya yang kita gunakan di situ adalah obat-obat untuk mengurangi gejalanya. Misalnya kita berikan obat-obat kalau misalnya merasa kubas di tangan dan kaki, kita bisa berikan obat-obat untuk mengurangi gejala itu. Demikian juga dengan nyeri dan nyeri kepala. Seperti itu. Sahabat Prongkes dimanapun Anda berada, sangat menarik dan sangat bermanfaat apa yang barusan dibagi oleh Dr. Arthur Mawuntus, spesialis saraf konsultan. Untuk itu, mengakhiri pertemuan ini, kami persilakan Dr. Arthur Mawuntus, spesialis saraf konsultan,
Mungkin ada closing statement atau pesan kepada masyarakat awam terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Silakan, Dok. Baik, terima kasih sahabat Promkes. Kita belakangan ini mulai banyak melihat tentang adanya gelombang kedua COVID-19 di dunia yang sepertinya memakan lebih banyak korban dibandingkan yang pertama. Ini semua terjadi karena kemungkinan paling utama adalah karena kita mulai mengabaikan protokol kesehatan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya tetap mengajak para sahabat Promkes untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, karena seberapapun besar keuntungan yang kita peroleh tidak akan setara dengan gangguan kesehatan bahkan kematian yang bisa terjadi apabila kita mengabaikan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, pemerintah saat ini sedang menggalakkan program vaksinasi. Sampai saat ini mungkin kita mendengar ada kejadian-kejadian ikutan atau efek-efek samping, mungkin yang bisa bahasa awamnya mungkin mengatakan efek samping vaksinasi, ya. Yang ada yang mengatakan cukup parah, kemudian ada yang mengatakan juga cukup banyak. Tetapi data di lapangan mengatakan bahwa kejadiannya juga sebenarnya tidak separah yang kita terima, ya. Jadi sebenarnya kejadian ikutan pasca vaksinasi itu tidak terlalu banyak. Kemudian selanjutnya yang parah-parah juga itu juga sebenarnya tidak terlalu banyak, ya. Dibandingkan dengan manfaat yang kita peroleh baik secara pribadi maupun manfaat yang kita peroleh untuk masyarakat, program vaksinasi ini harus tetap kita tuju. Mungkin dari saya. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Atas nama Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran RSUD Profesor Dr. R.B. Kando Manado, dengan ini kami mengucapkan banyak terima kasih, Dok, atas waktu, kesediaan, kemudian ilmu dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat awam terkait dengan adanya gangguan sistem saraf pada infeksi COVID-19 ini. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih. Sahabat Promkes, demikian pertemuan kita kali ini, dan nanti kita akan bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Salam sehat. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Lumayan Melkando. Rumah Sakit Rujukan Nasional, memberikan pelayanan medika perawatan dan penunjang, meningkatkan pendidikan pelatihan dan penelitian, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, meningkatkan